wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi sekalian. Umi berharap kami dalam keadaan baik-baik saja. Nah, langsung ke materi. Materi kita pada hari ini yaitu buka bukumu di halaman 10 mengenai pemahaman ruang melalui peta. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah seluruh permukaan bumi yang memiliki tempat hidup makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup, termasuklah tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan. Kemudian kita sesuai dengan judul kita materi hari ini yaitu pemahaman ruang melalui peta. Nah, Umi akan menjelaskan apa itu peta. Peta ada banyak, ada yang dimaksud dengan denah, ada yang dimaksud dengan globe, ada yang dimaksud dengan atlas dan peta. Umi akan menjelaskan mengenai apa itu denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Kamu bisa lihat dalam undangan pernikahan. Yang kedua, globe. Apa itu globe? Di sini ada alat peraga globe. Globe adalah model tiruan bola bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk bumi sehingga mendekati bentuk yang sebenarnya. Kamu pasti sudah mengenal apa itu globe. Ketiga adalah atlas. Atlas adalah kumpulan beberapa peta yang dijilid menjadi buku. Inilah peta. Atlas maksud saya. Kemudian yang keempat adalah peta. Nah, apa itu peta? Simak video Umi berikut ini. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Komponen-komponen penyusun peta. 1. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul peta di sini peta wilayah Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. 2. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka berwujud perbandingan angka, sedangkan skala garis atau grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Nah, berikut ini bisa dilihat skala angka dan skala garis atau grafis. Yang diberi tanda merah itu skala angka, yang diberi tanda biru itu skala garis atau grafis. 3. Orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. 4. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan sebagai berikut. A. Simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. B. Simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. C. Simbol warna.
Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Nah, dapat dilihat di sini simbol warna, yaitu warna ketinggian dan kedalaman. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. D. Simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area yang berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. 5. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Dapat dilihat gambar garis lintang dan garis bujur pada peta. Yang diberi tanda merah, latitude, disebut garis bujur. Yang diberi tanda biru, longitude, disebut garis lintang. Yang keenam, inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Yang ketujuh, legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Pada legenda inilah, seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Yang terakhir, kedelapan, sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Sekalian, kamu sudah paham apa itu yang dimaksud dengan denah, globe, atlas, dan peta. Sesuai dengan materi kita yang berjudul pemahaman ruang melalui peta, maka buka buku kamu halaman 14, buku paket halaman 14. Nah, pemahaman ruang melalui peta adalah informasi keruangan secara konkret dapat kamu identifikasikan berdasarkan tempat di suatu wilayah. Bentuk identifikasi tersebut berupa lokasi. Penggambaran lokasi suatu wilayah dapat dilakukan dengan peta. Nah, sekarang kamu sudah mengerti. Tugas kamu adalah gambarlah denah rumah kamu ke SMP kita, SMP Darussalam Prima. Kami harap kamu bisa mengerjakannya. Demikianlah materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.